Saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, termasuk saudara-saudariku sekalian yang turut menyaksikan pelayanan saya melalui media online ini. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita buat saudara-saudara sekalian. Ini adalah kali kedua kita mendapat anjuran pemerintah untuk meniadakan perkumpulan ibadah di tempat kebaktian. Ini adalah pembatasan terbesar yang kedua selain daripada PSBB. PPKM juga adalah pembatasan sosial yang cukup luar biasa. Saudara-saudaraku, di luar sana terdapat begitu banyak orang yang merasa sangat terganggu terhadap program penutupan kegiatan keagamaan. Bahkan tanpa menyadari pentingnya kebijakan pemerintah terhadap COVID, ada tokoh agama yang benar-benar berseberangan dan menganjurkan umat suatu perlawanan yang luar biasa kepada umatnya. Seolah-olah kebijakan pemerintah dianggapnya kontradiktif dengan ajaran dan menghalang-halangi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Saudara-saudaraku, kebijakan pemerintah akhir-akhir ini kelihatannya menyentuh dan sangat mempengaruhi program lintas keagamaan. Namun demikian, tidaklah seburuk itu pemerintah dinilai, karena di bidangnya kebijakan itu adalah hal yang patut ia lakukan demi kesehatan kita semua. Jika tidak, maka pemerintah juga tidak menunaikan panggilannya kepada Tuhan sebagai wakil Allah di dunia. Karena itu, selaku orang Kristen, kita juga perlu melihat prinsip yang benar yang diajarkan para rasul kepada orang-orang percaya tentang pemerintah kita dalam kitab suci. Hari ini, saudara-saudara, saya mengajak jemaat semua agar memeriksa ketegasan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma. Melalui surat Paulus kepada jemaat Roma, kita akan melihat bahwa para rasul juga telah melihat segala sisi kehidupan praktis umat, teristimewa bagaimana harus bersikap terhadap setiap kebijakan pemerintah yang ada. Jadi kita tidak asal-asal bertindak saja melawan semua tindakan pemerintah. Karena itu saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka kitab Roma pasal 13 ayat 1-7. Sebelum kita membaca kitab ini, tunduklah sejenak untuk memohon kepada Tuhan melalui doa agar Ia memimpin dan menyertai pelayanan ini supaya pelayanan ini diberkatinya. Kita berdoa. Allah di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sangat mulia, bahkan yang turut serta dalam segala karya dan karsa kami. Kami percaya dan meyakini bahwa saat ini Engkau ada bersama-sama umat-Mu dimanapun berada. Engkau memberi mereka pertolongan, mengawasi mereka, dan kami percaya bahwa Engkau terus-menerus mengikuti kehidupan mereka dimanapun mereka bekerja. Kini pada pagi hari yang indah ini kami memanggil nama-Mu agar Engkau memberi pencerahan yang baik kepada kami sekalian melalui roh kuasa-Mu. Terangilah akal dan pikiran kami saat ini, teristimewa ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah melalui firman yang akan kami dengar, kami dibenarkan dari cara dan sikap kami selaku manusia. Dan kuasailah kami, tempatilah pikiran kami melalui roh kuasa-Mu, dan kuasailah hati kami. Jauhkanlah iblis dan segala pengaruhnya dari kehidupan kami, serta ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara sekalian, bukalah Alkitab saudara-saudara dan ikutilah dengan teliti
waktu saya membacakan firman Tuhan melalui kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 diberi judul oleh penterjemah Alkitab, kepatuhan kepada pemerintah. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak pernah pemerintah menyandang karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. So, itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan yang dapat dibaca dan kita dengar pada hari ini. Rupanya jemaat Kristen di Roma pada awal pemberitaan Injil mempersoalkan kepada Rasul Paulus tentang hal kepatuhan kepada pemerintah. Melalui perdebatan itu lahirlah petunjuk-petunjuk yang membuat sikap kita selaku orang Kristen masa kini begitu terarah. Kita semua dilahirkan dalam ajaran yang komplit, saudara-saudara, termasuk bagaimana kita harus menghadapi berbagai kebijakan pemerintah yang ada di atas kita. Nas bacaan kita cocok sekali dengan fenomena yang menggemaskan di masa serangan COVID-19 berkecamuk. Satu kalimat penting yang Paulus katakan kepada Roma, kita harus garis bawahi sekaligus menjadi tema daripada khutbah kita hari ini. Dalam ayat 4, nas yang kita baca, kita catat satu kalimat penting sebagai tema, yaitu pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sekali lagi, kalimat yang tercantum dalam pasal 4, kita ambil satu kalimat penting yang berbunyi demikian: pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kutipan kalimat ini, saudara-saudara, penting bagi kita saat sekarang ini karena dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah sangat-sangat dibutuhkan. COVID tidak bakal bisa kita atasi dengan mudah bila usaha pemerintah tidak disambut dengan positif oleh setiap masyarakat. Ingat saudara-saudara bahwa tidak sedikit tokoh agama yang diseret ke penjara gara-gara kontroversi yang terjadi soal COVID-19.
Bisa jadi pendirian tokoh-tokoh agama semacam itu terbentuk dari ajarannya, atau mungkin saja karena kebencian tertentu kepada pemerintah, maka mereka mengadakan perlawanan. Ada juga oknum yang berusaha mempolitisir keadaan untuk sekedar mempersalahkan pemerintah. Bahkan ada juga saudara-saudara tokoh-tokoh sial dalam gereja Kristen karena merasa punya kuasa penyembuhan, malah melawan anjuran protokol kesehatan. Akibat dari itu, saudara-saudara, kita dengar ada gereja yang terkonfirmasi COVID 90% jemaat bersama pelayan sekaligus. Karena sok memiliki kuasa mujizat, mereka berjabat tangan dengan bebas, berciuman, berpelukan sebagai anggota jemaat bersama pelayan. Lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara, bahwa pendeta yang bernotabene punya kuasa mujizat juga meninggal bersama istrinya, bahkan juga anak-anak. Karena itu penting sekali nats kita dipahami secara baik, termasuk oleh oknum-oknum yang memimpin dalam gereja Tuhan. Paulus mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ini adalah catatan Paulus yang sangat tajam. Tanpa pengecualian, Paulus memberikan ketegasan supaya setiap orang dari kita menyerahkan diri atas pimpinan dan atas kuasa pemerintah. Menurut Rasul, saudara-saudara, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Terhadap pembebasan kita dari COVID, saya katakan bahwa nas kita sangat cocok untuk saudara-saudara sekalian. Status pemerintah memiliki kesamaan dengan kuasa yang Tuhan karuniakan kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam lingkup kecil, Tuhan percayakan anak-anak kepada orang tua mereka agar dibina dan dipelihara dengan baik. Walaupun mereka adalah milik Tuhan, namun Tuhan tidak langsung mengasuh anak-anak, tetapi mempercayakan pekerjaan itu kepada setiap orang tua yang ada. Di luar dari lingkup rumah tangga atau dalam lingkup keluarga, Tuhan juga mempercayakan kita selaku rakyat negara untuk diawasi dan diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Paulus menyebut pemerintah adalah wakil Allah, atau disebutnya sebagai hamba Allah. Ternyata untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak bangsa, Tuhan telah melakukan melalui tangan-tangan pemerintah. Jika kita pandai membandingkan, maka kita bisa memanfaatkan contoh dalam nats kita secara baik. Walaupun Paulus menyebut contoh yang berkaitan dengan pembayaran pajak, maka ketentuan PPKM juga memiliki bobot tuntutan yang sama. Di satu sisi, pemerintah meminta kerelaan kita untuk memisahkan harta atau uang kita sebagai pajak, lalu membayar pajak. Di sisi yang lain, kita diminta kerelaannya menghentikan beberapa saat kegiatan keagamaan kita masing-masing. Pajak penting untuk mengendalikan perekonomian dan kesehatan kita, sedangkan syarat PPKM berguna bagi pencegahan kita dari serangan COVID dan supaya roda perekonomian bangkit kembali secara normal. Bukankah ada begitu banyak saudara-saudaramu terkonfirmasi COVID, bahkan telah meninggal dunia? Saudara-saudara, lihatlah, terdapat begitu banyak anggota jemaat pulang kampung karena kehilangan pekerjaan. Dan sekian banyak dari kalian cuma hidup dari setengah dari gaji yang normal. Jadi apabila kita dikehendaki agar menaklukkan diri kepada pemerintah, bukanlah hendak menyembah mereka, tetapi menjalankan mandat yang Tuhan letakkan di atas pundak mereka. Ingatlah, saudara-saudara, bukan Paulus atau Petrus saja yang menyerukan pesan ini, namun Yesus juga melakukannya agar tidak ada seorang pun dari kita berseberangan dengan kuasa pemerintah di atas kita. Pernah orang Farisi mencobai Yesus soal pajak, saudara-saudara.
mereka sengaja menanyakan apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Waktu itu Yesus meminta mereka untuk menunjukkan satu koin, dan ketika koin itu mereka berikan kepada Yesus, Yesus menanyakan lagi kepada mereka, gambar apa yang terlukis dalam koin tersebut. Ketika koin itu mereka pastikan sebagai gambar kaisar, maka Yesus menyatakan agar milik kaisar diberikan pula kepada kaisar. Yesus tahu, saudara-saudara, bahwa mereka hendak memperdebatkan dia dengan pemerintah. Namun Yesus menyuruh agar setiap orang wajib mentaati ketentuan pemerintah. Catatlah hal ini dengan baik, karena Yesus sendiri tidak membenci pemerintah, melainkan mendukungnya dengan sangat-sangat serius. Jika kita tidak taat pada pemerintah yang nampak di hadapan mata kita, saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa buktikan bahwa kita taat pada Tuhan yang tidak kelihatan? Ya. Contoh ketaatan kita kepada orang-orang yang dapat kita lihat dengan mata bisa menjadi bukti bahwa kita juga taat kepada Dia yang tidak kelihatan. Firman hari ini kiranya memberi kita penjelasan yang sangat baik agar memandang kebijakan PPKM secara positif. Apapun kebijakan yang berkaitan dengan hal ini haruslah kita sambut, karena tujuannya positif untuk kebaikan kita dan kebaikan semua orang. Siapapun di antara kita tentu harus mendapat vaksin, menjaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Virus COVID-19 berbahaya sekali, saudara-saudara. Ia ada di luar jangkauan mata jasmani. Ia musuh yang sulit Anda hindari sebelum ia menyerang. Kita butuh pertolongan Tuhan Yesus supaya ia menghindarkan virus ini dari kehidupan kita. Namun kita tidak melihat tangan Yesus teracung untuk menghindarkan kita dari virus yang mematikan ini. Ia juga tidak menggunakan mujizat ya, untuk menyulap supaya setiap Kristen tidak terkena COVID secara ajaib. Yesus pergunakan tangan pemerintah dan menerima setiap kebijakan yang dilakukan para medis untuk menghindarkan saudara-saudara dan saya dari serangan virus yang mematikan. Inilah hikmat pengajaran Kristiani yang benar dan patut menjadi pedoman yang terbaik untuk keselamatan tubuh dan keselamatan jiwa kita. Percayalah saudara-saudara bahwa tangan kuasa Yesus terulur melalui mereka yang Dia percayakan pekerjaan menurut porsi, menurut karunia-Nya masing-masing. Jangan pernah ada anggota Kristen merasa punya upaya yang berbeda dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena sebuah elemen yang ada ia gunakan sebagai penyalur pertolongan, dan melalui orang-orang inilah Yesus bekerja dan mau menolong kita. Oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini benar-benar memberi kita pencerahan yang baik supaya kita jangan bertindak sebagaimana tindakan sekian banyak orang yang menentang semua kebijakan yang ada. Firman Tuhan hari ini diberkati untuk kita sekalian, supaya sekaligus menjadi pedoman yang mengarahkan pikiran kita, juga memandu kita supaya menjadi orang yang taat dan juga berhasil dihindarkan dari serangan COVID-19. Terus menerus berseru kepada Tuhan dan mau menolong kita, dan Ia akan menolong kita melalui orang-orang yang Ia percayakan pekerjaan itu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya saudara-saudara sekalian bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa memahami secara baik apa yang disampaikan sesuai dengan teks yang sudah saudara dengar dari apa yang tertulis dalam kitab Roma pasalnya ke-13. Salam dan sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan tetap menyertai-mu dan nantiasa memberkati kehidupan. Amin.